ampunan dari Allah, mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Ya. Baik. Monggo Mbak Susi dimulai. Suaranya sudah bagus, Dok, sekarang. Sudah sehat ya, Dok. Ya. Yang 786 ya. Nggih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambutnya." Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya." Wahai Rasulullah, pada yang ketiga kalinya barulah beliau berdoa dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Paham. Ini pada saat tahallul gitu kah? Tahallul. Iya, betul. Pada saat tahallul kan bapak-bapak itu atau kaum laki-laki itu ada yang dicukur gundul, ada pula hanya dipendekin aja, tidak sampai keseluruhan dicukurnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah untuk merahmati orang-orang yang bercukur. Terus para sahabat mereka berkata, dan orang-orang yang menggunting juga ya Rasulullah, katanya gitu, mohon didoakan. Maka Rasulullah pun berdoa dan orang-orang yang menggunting pun. Takutnya yang dirahmati itu hanya orang yang menggundul rambut. Jadi orang yang mencukur biasa tidak dirahmati. Maka sahabat protes. Ya kalau umpamanya yang termasuk digunting, kita pun perempuan mendapatkan rahmat. Iya, iya. Nah itu persoalannya kan kalau perempuan itu Ustazah ya, tahallulnya itu kan seperti mencuri-curi. Jadi kita kan enggak bisa lepas kerudung. Iya. Iya, dari bawah, dari belakang gini kan, dari bawah, dari samping, tinggal diginikan ke kawan kita yang itu. Ujungnya saja begitu ya. Kalau dalam fikih minimal 3 helai katanya gitu, minimalnya. Tapi kan kita sejumlah gini ya lebih atau mungkin lebih daripada 30 juga. Lanjut. Nah, ya, Ustazah belum. Ini kalau tahallul tadi saya terpikir kalau kita yang pernah sakit di kemo itu ya, itu kan gundul Ustazah. Ya. Rambutnya. Nah itu kalau orang-orang seperti itu yang enggak punya rambut tahallulnya bagaimana Ustazah? Diusap aja kepalanya, memang gak ada rambut sama sekali, hanya simbolik aja, gimana lagi, memang sebegitu adanya. Mau motong yang dipotong apa? Iya. Nggak boleh diganti dengan bulu-bulu yang lain memotongnya. Bulu jenggotnya gitu juga nggak boleh ya? Rambut ya? Ya. Maksudnya di kepala. Kepala. Jadi umpamanya bagaimana yang tidak ada, ya udah kita ijtihad aja di situ, di ini aja lah, diusap gitu aja. Boleh ya. Diusap pakai apa? Diusap apa? Diusap sama tangan doang gitu, nggak pakai kayak wudhu apa gitu nggak? Iya, nggak usah ada, memang nggak ada. Walaupun simbolik dengan gunting aja, kalau mau di simbol aja, pokoknya seolah-olah itu ada gunting gitu. Ya. Monggo lah gimana? Ya, monggo digunting, disimbolik gunting itu apa? Boleh, insya Allah lah. Sama dengan mencium Ka'bah itu kan harusnya kan sebaiknya kan kita langsung. Nah ini nggak ada, jadi dengan gini. Nah terus sekarang ini digunting ya, pura-pura menggunting aja seolah-olah dibayangkan ada rambut. Iya. Ya itu. Tadi minimal berapa Ustazah? Minimal berapa tahallul itu? 3 helai. Oh, 3 helai. Minimalnya itu. Oke. Artinya itu bukan mencabut ya Ustazah, menggunting, mencukur ya. Mencukur ya, berarti menggunakan alat. Kalau dicabut gini kan 1, 2, 3 ya itu bukan itu, mencabut beda. Ya, jelas, lanjut. Iya. Lagi Mbak Susi? 787 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti ketika haji wada. Orang-orang saling bertanya kepada beliau. Ada seseorang yang bertanya, "Aku tidak sadar telah mencukur rambutku sebelum menyembelih kurban." Beliau bersabda, "Sembelihlah kurban, tidak apa-apa."
Datang lagi yang lain dan bertanya, "Aku tidak sadar telah menyembelih kurban sebelum melempar jumroh." Beliau menjawab, "Lemparlah, tidak apa-apa." Pada hari itu beliau tidaklah ditanya mengenai sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab, "Kerjakanlah, tidak apa-apa." Oh, nah gimana Ustazah? Ini kok urutannya sepertinya diperbolehkan untuk Iya, dibalik ya gitu. karena tadi sahabat itu mengatakan saya tidak sadar, lalu Oh, saya bersyukur sebelum sembelih. Kan seharusnya menyembelih dulu, iya. menyembelih dulu baru bersyukur, gitu kan? Oh, Makanya tidak di dalam hadis yang lain sebelumnya tidak boleh menyembelih, tidak boleh bersyukur sebelum menyembelih. Tapi ternyata ini ada sahabat, saya tidak sadar katanya, mungkin dalam keadaan lupa itu, lalu saya bersyukur, loh kambing saya belum disembelih gitu. Ya, kata Rasulullah, sembelihlah dan tidak ada keberatan. Artinya tidak berdosa. Mau apa mendahulukan, kalau memang benar-benar ya lupa, nggak usah bayar dam dan nggak hmm, usah mengulangi lagi gitu untuk ritual hajinya. Ya, dan hmm, kemudian yang kedua, saya tidak sadar juga. Lalu saya sembelih sebelum melontar. Kan harusnya diselesaikan dulu melontar, kemudian menyembelih. Ini enggak, malah hmm, menyembelih dulu. Nah, udah gitu kata Rasulullah, lontarlah, tidak ada keberatan. Gitu. hmm. Jadi boleh, karena dalam keadaan lupa, insya Allah dimaafkan Allah. Ya, Jadi di sini artinya ada ketidaksengajaan itu ya yang diperbolehkan. ya. Walau ya, ya terima kasih Ustazah. Baik. Aduh. Dari Al-Misbar bin Mahromah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban sebelum mencukur rambutnya dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Ada. Iya, Paham dok? Ini Rasulullah malah sengaja ini ya. iya. Ah, lah ya, menyembelih kurban dulu Hmm. sebelum mencukur ya. Harusnya urutannya kan memang begini ya. Mencukur sebelum, tadi kan saya tidak sadar, lalu saya bercukur sebelum sembelih. Tapi yang benar itu Rasulullah kan sembelih sebelum bercukur, itu yang benar. Tapi Ya, tadi ada orang yang di hadis sebelum ini lupa, maaf, iya, tidak bayar iya. dam maksudnya dok, yang atas itu. Yang atas itu nggak usah bayar dam toh. Enggak usah. Iya, iya. Jadi yang benar 788 ini kan ya Iya, urutannya ya. iya, betul. Baik. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai melempar jumroh dan mencukur rambut, maka dihalalkan bagi kalian memakai wewangian dan segala sesuatu selain wanita. Paham dok. Eh, maksudnya selain kumpul ya? Iya, Ya, selain kumpul ya maksudnya ya? ya, betul, betul. Karena masalahnya kan belum selesai tawaf apa ifadohnya. Ini kan melempar, selesai melempar. Selesai melempar, kemudian tahalul, maka itu boleh wewangian, boleh motong kuku gitu kan. Iya, Kecuali berkumpul. Nanti iya. kumpul kalau sudah total selesai. Lanjut. Iya. Oke. 790 Mbak Uria monggo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban mencukur rambut bagi perempuan, mereka hanyalah diwajibkan memendekkan saja. Membedakan menggunting ya sedikit. Sedikit iya. Nah, nanti kalau udah di Indonesia mau diratakan lagi gitu. Dicukur. Jadi di sini menunjukkan bahwa perempuan rambutnya pendek boleh biasa, jangan digunting. Dulu rambut Suaranya saya, iya. Dulu rambut saya juga panjang dulu itu. Sekarang ini panjang sedikit aja di bawah bahu udah nggak kuat. Maka sekarang ini
ya di bawah kuping dikit aja. Panas rasanya. Iya, sumuk banget. Iya. Lanjut. Satu lagi Mbak Uria. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menginap di Makkah pada malam-malam yang seharusnya berada di Mina karena tugasnya memberi air minum kepada jamaah haji. Lalu beliau mengizinkannya. Gitu. Paham ya, Bu Ria? Paham, Bun? Ya, diizinkan karena tugas ya. Iya, harusnya mabit di Muzdalifah. Karena Ibnu Abbas ini minta izin kepada Rasulullah untuk memberikan minum, mempersiapkan minum. Maka diizinkan baginya ya, untuk orang-orang haji. Nanti kalau beliau tidak mempersiapkan minumnya, kasihan orang-orang yang haji. Maka diperbolehkan. Nanti setelah selesai tugas, berarti pulang lagi ke Muzdalifah atau ke Mina itu untuk melontar jumroh. Monggo lanjut, Iya. udah jelas. Baik. 792. Dian, Dr. Dian? Dr. Dian monitor? Ya, bentar. Ya, Ya, Oke. 92 ya. Dari Adi bin Adi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah keringanan kepada para penggembala unta untuk bermalam di luar kota Mina. Mereka melempar pada hari raya kurban serta besoknya dan juga besok lusanya untuk 2 hari. Kemudian mereka melempar pada hari Nafar, hari keempat. Hadis riwayat 5 orang imam yang disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. para pengembala unta, ya kalau untanya tidak digembalain mungkin kan nanti kasihan makannya, minumnya unta. Maka Rasulullah pun mengizinkan kepada para pengembala unta untuk tidak mabit di Muzdalifah atau di Mina. Nanti besoknya beliau-beliau yang di luar Mina tadi yang mengembalikan unta harus kembali ke Mina untuk lontar jumroh. Begitu, Dok. Anu ya, penuh kemudahan ya. Islam itu ya. Ya, Mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Tuh. Tapi kita tetap harus tahu ilmunya kan. Jadi ilmunya mudah itu di mana gitu posisinya kita mudah. Ya, Dok. Satu lagi. Ya. 793. Nggih. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW kurban kepada kami pada hari raya kurban. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah. 10. Ya. Tidak ada sholat Id bagi orang-orang yang ada di Mina. Ya. Mungkin waktu jenengan-jenengan haji pada waktu itu kan tidak ada sholat Id. Jadi langsung berkhutbah. Ada khutbahnya. Itu pas Rasulullah sama sahabatnya. Terus pada waktu itu saya tidak ada khutbah. Tidak oleh pemimpin, oleh kepala regu. Jadi langsung lontar jumroh. Jadi yang melaksanakan khutbah itu yang tidak melaksanakan lontar jumroh, yang mereka itu melaksanakan sholat Id, Idul Adha. Lanjut. Satu lagi, ini masih berkaitan dengan khutbah. Ya. Dari Sarah binti Nabhan radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Ru'us, hari kedua dari hari raya kurban. Beliau bersabda, bukankah ini pertengahan hari Tasyrik? Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad
yang Hasan. Ya. Ya, jadi Ada khutbah namanya sendiri ya. Hari pertama, hari kedua. ya hari kedua itu dari hari tasyrik tadi. Bukankah ini adalah tengah-tengah hari tasyrik? Ya, berarti tengah-tengah hari tasyrik itu 11 ke 12 ya. Hari ke-12 di bulan Zulhijjah. Kan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu Idul Adha-nya. Kemudian setelah itu 3 hari setelah Idul Adha 11, 12, 13. Nah, nanti beliau ini di tengah-tengah tasyrik berarti tanggal 12-nya melaksanakan khutbah kepada para sahabat. Ya, jelas, monggo. Maksudnya ini tuh dalil bahwa kalau hari raya kurban itu kalau di Indonesia selain ada apa namanya sholat Id juga ada khutbah gitu ya. Iya, khutbah itu satu paket. Walaupun tidak dijelaskan di dalam bab haji ini, maka tetap khutbah diadakan. Setelah Id itu ada tersendiri di bab Babul Indah ini bab 2 hari raya. Cuman di sini menjelaskan Rasulullah tidak melaksanakan sholat, cuma khutbah aja gitu kepada para sahabat. Jadi orang-orang yang melaksanakan haji nanti dikasih khutbah oleh kepala regunya, oleh pemimpinnya di situ. Tapi ada yang dilaksanakan khutbah, ada yang enggak. Waktu itu tidak ada khutbah, jadi langsung aja lontar jumroh. Setelah itu udah selesai, langsung nunggu pemberangkatan ke Mekah untuk tawaf ifadah. Terus maksudnya khutbah ini pada hari raya pada hari kedua, ya itu maksudnya apa? Maksudnya bolehkah apa namanya ya hari raya kurban ini enggak tanggal 10 gitu boleh gitu atau gimana maksudnya ini? Oh tidak, tetap dilaksanakan kalau untuk sholat idnya yang tidak melaksanakan haji di luar tanah suci, di luar orang yang melaksanakan haji, berarti tetap dilaksanakan sholat id. Karena itu muakadah dan tetap dilaksanakan khutbah. Tapi ketika ini Rasulullah SAW dalam keadaan haji, beliau tidak memimpin sholat, akan tetapi hanya menyampaikan khutbah aja kepada para sahabat. Dan khutbahnya itu boleh di tanggal 10, tanggal 12 ya boleh gitu ya? Iya, boleh. Lanjut, Dok. Baik. 795, Dokter Ari monggo. Dia tanya sebentar dia. Ya, Oke. Tanya. Itu kalau misalkan yang di luar haji yang nggak berhaji, memang hari tasyrik itu disunahkan untuk takbiran ya? Iya, disunatkan untuk takbiran. Boleh. Walaupun orang yang haji pun takbiran juga boleh. Kemarin kan kami tidak dilarang untuk melaksanakan, kalimatnya bukan tidak tertolak gitu untuk melaksanakan takbiran dan untuk melaksanakan labbaik gitu kan. Nah, kalau di luar itu tidak, kalau di luar orang yang tidak melaksanakan haji seperti di kita ya takbiran. Iya, Dok, begitu. Dari tasyrik. Baik. Ya. Lanjut 795, Dokter Ari bisa? Bisa, insya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, tawafu di Baitullah dan sa'imu antara Safa dan Marwah telah cukup bagimu untuk haji dan umrohmu. Paham, Dok? Ini kan untuk wukufnya nggak disebut nih, Ustaz. Ini kan setelah selesai ritual itu, Dok. Pertama kan sudah wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian lontar jumroh. Maka setelah itu kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah selesai, cukuplah kata Rasulullah jadi hajiki wa umrotiki, hajimu dan umrohmu. Cukup. Gitu. Maka orang yang melaksanakan haji, insya Allah sudah pasti umroh.
gitu kan. Tapi orang yang umroh ya belum tentu haji gitu. Maka yang wajib bagi orang yang beriman hanya 1 kali haji seumur hidup. Tapi kalau umpamanya ada rezeki untuk berangkat haji yang kedua, yang ketiga, monggo gitu, tidak terlarang. Tapi itu hukumnya sunnah. Gitu Dokter Ari. Oh, baik. Paham. Lanjut. Oke, lanjut 796. Hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan raml atau lari-lari kecil di dalam 7 putaran pada tawaf ifadah. Hadis riwayat 5 orang imam selain At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Oh, jadi sama 7 Gimana? putaran jalan biasa ya Ustazah? Ya, tapi di tawaf ifadah aja ya. Setelah selesai lontar jumroh kembali ke Mekah. Nah, itu tawaf itu. Jadi hanya biasa aja jalan. Tapi waktu tawaf kudum itu dilaksanakan 3 putaran pertama ramel atau lari-lari kecil, maka yang 4-nya jalan biasa. Tapi ketika ifadah tidak dilaksanakan lari-lari kecil. Di sini kebijaksanaannya ya boleh jadi mungkin kita yang haji reguler itu kan agak jauh memang jalan. Jadi kalau lari-lari kecil itu mungkin kecapean. Jadi pelan-pelan sambil jalan gitu. Mudah. Yeah. Ustaz, Ya. Ustaz, apa tawaf ifadah itu apa? Tawaf yang termasuk di dalam rukun haji. Kan wukuf ya Dok, dari tawaf kudum sudah selesai pokoknya. Wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, mengambil kerikil, kemudian setelah itu lontar jumroh, udah selesai lontar, berarti pulang ke Mekah. Nah, kembali ke Mekah itu melaksanakan tawaf. Maka inilah yang dikatakan tawaf ifadah. Jadi dia ini termasuk rukun, termasuk wajib dalam haji. Maka dari itu terakhirnya itu untuk melaksanakan haji yaitu tawaf. Tawaf dan sa'i dilaksanakannya ini. Udah selesai, maka tahallul. Udah selesai rangkaian haji di situ. Udah ritual haji, jadi orang itu sudah beres hajinya. Nah, di situ larangan-larangan yang dilarang waktu melaksanakan haji dihalalkan. Yang jelas yang tidak dihalalkan itu ya tetap nggak boleh bertengkar, nggak mentang-mentang kemarin saya ini dendam kepada orang waktu saya melaksanakan ritual itu, tahan dulu, maka sekarang ini karena dihalalkan saya mau dendam atau mau marah-marah, nggak boleh, tetap kalau marah-marah itu. Nah, rofas itu kan nggak boleh, tapi yang lain-lainnya selain itu diperbolehkan. Nah, setelah itu kita kan nunggu mungkin di Mekah. Kalau kita mau pulang ke tanah air manapun orang itu berasal, maka di situ dilaksanakan tawaf. Tawafnya apa? Tawaf wada untuk meninggalkan kota Mekah. Dan ketika selesai tawaf wada, istilahnya nggak boleh melirik lagi ke belakang gitu, nggak boleh kembali lagi ke Baitullah, nggak boleh. Jadi langsung dari situ, makanya kan beberapa jam mau berangkat ke Madinah atau beberapa jam mau berangkat ke Jeddah, mau kembali menuju tanah air, maka di situ dilaksanakan pokoknya pagi, kita nanti mau jam 12 itu kita janjian mau berangkat ke Madinah, atau jam 12 itu kita mau ke Jeddah, mau pulang ke Indonesia. Maka nanti kita di jam 8 itu segeralah kita melaksanakan tawaf wada. Sudah selesai itu, pokoknya masih ada waktu di jam 10, saya mau ke Baitullah lagi, nggak boleh gitu. Itu aturannya memang begitu. Namanya tawaf wada. Jelas, Dok? Ustazah, hikmahnya tawaf itu apa? Satu, kita melaksanakan perintah Allah, artinya kita mentaati. Dan di situ ketika kita taat atas perintah Allah, di situ adalah ketakwaan bagi kita. Kemudian di balik itu hikmah-hikmahnya apa? Ya udah, kita mengikuti aja ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang diawali waktu itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sapaktilas itu. Ya udah, itu aja yang saya pahami. Kalau hikmahnya nanti dari situ kan ada umpamanya
ya entah dari segi fisik kita sehat, olahraga dan sebagainya itu ya insya Allah kalau itu dengan sendiri. Iya, iya, iya. Yang jelas ketika kita melaksanakan haji, ya baik tawaf ataupun ritual semuanya pun, waktu ihram kan kita menggunakan pakaian yang sama. Adapun masalah warna kan tidak masalah, tapi diutamakan yang putih. Maka di situ nggak kelihatan si miskin ataupun si kaya di tanah airnya, dia berpangkat ataupun sebagai orang biasa tetap sama. Nah nanti begitu kita di alam mahsyar pun semuanya telanjang, yang berbintang 5 di pundaknya, yang lain-lain sebagainya, punya jabatan profesi apa, lepas semuanya. Kembali ke dalam dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah itu berlaku nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Oke. Baik. 798, Mbak Susi, monggo. Mbak Susi. Suaranya? Oh, suaranya belum di... Masih mute, Mbak. Mbak Susi masih mute. Apa dok katanya? Oke, ini Udah. tadi mouse-nya sulit digerakkan jadi merubah lagi. Ya, Oh iya, wis tak anu. Iya. Udah jelas. Dan 8 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia tidak berbuat demikian, yakni singgah di Abtah. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat tersebut hanyalah karena tempat itu paling mudah bagi beliau untuk keluar atau dari Mekah kembali menuju Madinah. Ini maksudnya tidak paham, saudara. Dia tidak berbuat demikian itu maksudnya yang tadi itu. Apa sebelumnya asar? Apa hadis sebelumnya sudah nggak dok? Iya. Belum. Di Belum 96 ya. ada. Yang 796 belum. 797. 97 iya. Oh iya, belum. 797. Sorry. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian beliau tidur sejenak di muhasyar. Lalu naik kendaraan menuju Baitullah dan tawaf. Iya. Ini jadi Masih di daerah Mina ini. oh ya. Mau menuju ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah itu. Maka Rasulullah itu sholat zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Nah setelah sholat isya baru Rasulullah berangkat menuju Baitullah untuk melaksanakan tawaf di malam hari. Ustazah, saya pernah mendengar apa itu namanya keutamaan menjalankan 40. Oh, sholat arba'in. Ya, arba'in itu bagaimana, Ustaz? Apakah ini? Saya belum menemukan tentang arba'in. Ya, belum menemukan. Tapi di sini hanya ada ini ya, Ustazah. Ketika akan menuju Baitullah itu sebelumnya sholat duhur, asar, maghrib, dan isya itu di Mina ini maksudnya. Di Mina, iya. Ini di apa? Muhassob ya, tempat di Mina itu. Kemudian ini pas memang waktunya zuhur, sholat zuhur. Pas asar. Jadi ini enggak zuhur sama asar ini di jama'. Maghrib sama isya pun ini di jama'. Jadi seperti apa? Ini bermukim atau iktikaf gitu ya? Oh, ini ya. Sehari penuh ini berarti. Makin aja di situ. Apa seharian. Jadi Rasulullah jadi membolehkan bahwa berangkat dari Mina untuk menuju Mekah ba'da sholat isya gitu. Boleh. Kalau waktu itu saya habis sholat subuh
Menuju ke Mekahnya itu, kembali ke Mekahnya itu, ya habis sholat subuh. Tapi ternyata kan nunggu kendaraan antri, akhirnya Iya. keluarnya jam 8 juga. Iya. Antrinya itu, apalagi sekarang mungkin tambah antri Sekarang tambah iya. antri. Saya sampai enggak ingat. Setelah Arba'in di Madinah itu, saya tidak menemukan dalilnya. Jadi tidak ditekankan untuk melaksanakan wajib dan memang nggak boleh mensunahkan seperti itu kalau memang itu tidak diketemukan dalilnya. Monggo lanjut, khusus. Satu lagi Mbak Susi. 798 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia tidak berbuat demikian, yakni singgah di Abtah. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat tersebut hanyalah karena tempat itu paling mudah bagi beliau untuk keluar dari Mekah kembali menuju Madinah. Oh, ini apa? Kok bingung Ustazah? Ini ketika Rasul akan mengerjakan ini, Aisyah tidak melaksanakan seperti itu ya? Singgah bukan karena ibadah, tetapi supaya mudah berangkat pulang ke Madinah dari Mekah. Kan ini ceritanya mau kembali ke tanah air gitu kan. Kan Rasulullah tinggalnya di Madinah. Kan ritual hajinya sudah selesai Rasulullah melaksanakannya. Maka supaya memudahkan untuk keluar dari tanah Mekah, maka Rasulullah tinggal di daerah Abtoh namanya. Nama tempat. Ya, saya juga mungkin lewat-lewat juga ke situ, tapi kan nggak disebutkan atau memang saya nggak lihat tulisan-tulisannya di situ. Apakah di sini dikatakan juga sunnah Rasul ya, Ustazah? Bukan ya? Enggak, cuma di tempat-tempat aja untuk sekarang iya. Kondisi sekarang kan seperti itu. Kita kadang tunduk dengan pengaturan pemerintah sana untuk menjalankan ritual. Mbak, yang ditentukan itu adalah mengambil miqotnya. Kalau mengambil miqotnya, ya semuanya sudah ditentukan dan nggak boleh keluar dari itu. Gitu. Tapi Jadi kalau artinya ini di sini kalau kita mengikuti yang seperti Rasulullah kerjakan ini, mampir dulu di Abtah, kemudian balik lagi ke Madinah itu bisa, boleh ya? Artinya kita seperti napak tilas gitu. enggak juga, yang jelas abdoh itu tidak termasuk salah satu rukun atau wajib atau sunnahnya haji, tidak termasuk. Akan tetapi kalau memang orang yang kloter terakhir, kloter terakhir lebih longgar ya. Iya, jadi nanti pulangnya kan ke Madinah, boleh jadi lewatnya ke Abdoh juga gitu. Si bisnya itu memang kita kan dijemput biasanya dari maktab gitu kan, dari hotel itu. Kemudian setelah itu ya boleh jadi lewatnya ke situ juga, ke Abdoh itu. Iya. Kalau yang tidak ke Madinah, boleh jadi kan mau ke Jeddah, mau ke Najd itu langsung pulang ya. Enggak ke Abdoh gitu, mungkin ke yang lain. Karena langsung untuk menuju Jeddah. Walau alam, masalah tempat saya tidak terlalu paham, cuman saya itu bahwa Abdoh itu bukan salah satu untuk menapak tilas dalam haji. Ya. Monggo. Satu lagi, Mbak. 799. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah tawaf di Baitullah, tetapi diberikan keringanan bagi perempuan haid. Jadi ini hukumnya sunat, maka seandainya ada perempuan dalam keadaan haid pada waktu tawaf wada tidak melaksanakan, tidak jadi dosa dan tidak perlu bayar dam. Karena kan ritual haji tadi sudah selesai, cuman ini kan untuk penghormatan, untuk meninggalkan tanah suci, tanah Mekah. Maka diadakan tawaf. Monggo lanjut, Dok.
Terakhir dari Ibnu Zubair dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Dan sekali di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku ini. Jadi yang paling utama itu di Mekah ya, Masjidil Haram. Iya. 100 kali 1000 gitu ya. Iya. Saya ada kalanya ini berpikir di dalam masalah bahasa Arab ini, tapi semua para ulama sepakat bahwa kalimat haza bimiati sholatin gitu kan, kalau di dalam di teksnya, di teks Arabnya ada, lihat dokter, di teks Arabnya barisan ketiga, min sholati fi masjidi wa sholatun fil masjidil harami, dan sholat di masjidil haram afdalu lebih utama min sholati fi masjidi daripada sholat di masjid Nabawi. Haza ini lebihnya bimiati sholatin dengan 100 sholat. Apakah 100 sholat ini dikalikan ke 1000 atau 1000 ditambah 100 gitu. Tapi orang-orang semuanya 100.000, berarti dikalikan ke 1000 lebih. Berarti kali ya 1000 lebih kalau gitu. Soalnya kan di Masjid Nabawi itu kan min abdolu lebih utama min dari, itu kan perbandingannya itu. Min alfi sholatin, dari 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Seperti masjid kita satu, di Masjid Nabawi itu lebih daripada 1000 perbandingan pahalanya. Nah, kemudian kalau di Masjidil Haram itu lebih daripada di masjidku ini, di Masjid Nabawi, dengan perbedaannya bimiati sholatin, dengan 100 kali sholat. Apakah 100 kali sholat ini dikalikan ke 1000 menjadi 100.000, atau memang dari 1000 lebih ditambah 100 gitu. Jadi 1100, wallahu alam. Tapi semuanya saya baca, dipikir di lain-lain juga 100.000. 100.000 ya? 100.000 lebih, 100.000 lebih gitu kata-katanya. Tapi di sini untuk mengalikannya bimiati. Bimiati itu dengan 100, sholatin sholat dengan 100 sholat. Walau alam, udah serahkan kepada Allah aja masalah itu. Baik. Keutamaan tertentu. Lanjut. Bab baru, luput dan terhalang. Mbak Uria, monggo. Mbak Uria. Dokter Wiwin gitu ya? Dokter Wiwin nyimak kah? Iya, Dokter Wiwin nyimak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah terhalang dari umroh. Lalu beliau mencukur rambutnya, menggaul istrinya dan menyembelih kurbannya sehingga beliau berumroh tahun berikutnya. Paham, Bu? Terhalang dari umroh. Apa terhalangnya ini tidak bisa umroh? Orang-orang Quraisy yang jahat itu sebelum tanah Mekah jatuh ke tangan orang-orang yang beriman. Maksudnya sebelum orang-orang Quraisy itu dikalahkan perang, waktu perang Badar kan kalahnya. Nah, ini belum terjadi itu. Maka Rasulullah melaksanakan haji, tapi ternyata di tengah-tengah tercegat oleh orang-orang kafir itu yang tidak mengizinkan untuk melaksanakan Haji. Umroh. Akan tetapi Rasulullah kan sudah ihram. Karena di jalan seperti itu, akhirnya Rasulullah itu untuk menghalalkan dari ihramnya itu fahalaqo rosahu, tahalul kalau istilah kita kan, mencukur rambutnya. Nah, setelah mencukur rambutnya berlaku. Jadi kita kembali ke dalam sebelum ihram, apapun melakukan boleh. Maka Rasulullah itu hubungan juga dengan istrinya, dan Rasulullah menyembelih. Ya, itu bayar dam ketika tidak dilaksanakannya umroh karena terhalang, karena sudah ihram tadi, untuk menghalalkannya itu mencukur tapi harus bayar dam. Gimana paham Dokter Dia? Jadi apapun penyebabnya,
Kalau yang begini ini anu ya, tetap bayar dam ya, Bayar dam. apapun bentuknya ya. Ya, kalau sudah melaksanakan ihram ya. Jadi Iya. untuk menghalalkan ihramnya itu di tengah-tengah umpamanya tidak terlaksana ritual hajinya atau manasik hajinya tidak terlaksana, maka untuk membatalkannya itu tahallul kemudian bayar dam. Terus kalau kayak gini itu hajinya ya apa? Dilaksanakan itu tahun depan. Maka di sini kan untuk umroh i'tamaro aman qabilan. Maka beliau umroh pada tahun depannya. Maksud saya kalau kejadian yang di kita orang gitu, haji tapi terus sakit lah atau bagaimana sakit gitu, bayar dam, hajinya apa? Halal apa? Hajinya apa enggak sah? Belum melaksanakan haji, dia belum punya ibadah haji. Karena kan dia sakit. Nah, tapi dia kan sakitnya itu umpamanya setelah ihram. Maka itu tetap dia harus cukur rambut untuk tahallul, maka bayar dam. Nah, nanti tahun depan baru dilaksanakan hajinya itu. Pengganti haji yang dibatalkan tadi. Iya. Perkara antriannya urusan nanti ya, pokoknya aturannya. Ya, cuman niat sudah pasti, insya Allah kita noto niat sekarang ini. Kalau orang Madinah kan namanya masih di daerahnya sendiri gitu kan, naik bis cuma 6 jam ya nanti tahun depan gitu kan. Gampang. Iya. Ya gitu dong. Oke. Satu lagi Mbak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah masuk ke rumah Duba'ah binti Azubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin berhaji, namun saya sakit. Maka Nabi SAW bersabda, berhajilah dan buatlah syarat bahwa tempat tahallulku adalah di mana aku terhalang. Nah, ini jawabannya Dokter Diah yang jangan tanyakan. Paham? Iya. Disyaratkan gitu. Itu yang ya kalau orangnya dari Madinah atau masih di daerah lingkungan Arab, mensyaratkan itu mudah. Tapi kalau kita di Indonesia sudah ihram, sakit langsung dirawat kan, dan tidak dicukur rambut, maksudnya tidak disyaratkan. Nanti kalau saya sakit, saya mau tahallul bayar dam, ya tahun depan berarti harus menggantinya itu. Nggak bisa dilaksanakan dadakan pada waktu itu lagi, nggak bisa. Maka ditahan orang yang sakit itu, biarkan aja masuk rumah sakit. Nanti begitu gilirannya wukuf, maka dibawa dari rumah sakit. Saking repotnya kalau dari kita untuk mengulang tahun depan itu. Darurat. Ya darurat biaya, darurat kuota sekarang ini, dan lain sebagainya. Itu dok. Baik. Oke. Berikutnya Dian, Dr. Dian. Dr. Ari dulu lah. Baik. Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang patah kakinya atau pincang, maka ia boleh bertahalul dan ia wajib menunaikan haji pada tahun yang akan datang. Ikrimah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang hadis tersebut. Mereka menjawab benar.
Hadis riwayat 5 orang imam dan dihasankan oleh At-Tirmizi. Jadi artinya bagaimana, Dok? Inilah akhir juz pertama. Jadi kalau sakit, ini di sini patah kaki atau pincang, boleh bertahalul dan menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang untuk orang yang di sana tinggalnya ya, Ustazah. Orang yang di sini juga begitu, Dok. Sama ini berlaku untuk semua umat Islam. Akan tetapi ribetnya kita dari sini, gitu kan. Boleh tahalul, tapi tahun depan harus menggantinya, datang lagi. Tapi kalau umpamanya ada kecelakaan seperti itu, belum manasik hajinya belum terlaksana, seperti patah, maka tetap aja seperti yang sakit tadi, yang sakit ringan dibawa ke rumah sakit diperban, tapi belum tahalul, karena nanti dari rumah sakit kan dibawa untuk Wukuf. tapi untuk lontar jumrohnya itu kan bisa menyuruh orang, nggak langsung dia sendiri, bisa diwakilkan kalau itu. Yang tidak bisa diwakilkan itu Wukufnya itu ya, Ustaz. Baik. Oke. Inilah akhir juz pertama. Berikutnya ganti. udah selesai. Ya, selesai yang ini ya. Kita buyuk ya sekarang. Bukankah kita buyuk sudah pernah dibahas? Iya, sudah pernah. Dilompatin. Diloncati, coba monggo. Bentar. Nah ini. Kiar ya. Kiar ya, Ustaz ya. Apa? Monggo, Dr. Ari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar, memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli, selama keduanya belum berpisah dan masih bersama, atau salah seorang di antara keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya. Jika salah seorang di antara keduanya telah menentukan khiyar kepada yang lainnya dan keduanya berjual beli atas dasar pilihan itu, maka jadilah jual beli itu. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu. Jadi, akad jual belinya harus terlaksana pada saat bersama ya Ustazah ya. Ya kita kan sering gitu juga kan, kita kalau ke pasar begitu juga kan, nawar. Kalau umpamanya kita cocok ya kita beli, berarti beres, selesai. Tapi kalau umpamanya nggak cocok ya boleh kita pindah ke tempat yang lain, kan begitu yang kita lakukan juga. Iya. Nah, Iya. yang sekarang itu kan masalahnya kan beli online. Nah, ada sebagian yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, bagaimana kan kita tidak di situ kan termasuk kita farok, kita berpisah gitu kan. Nah, cuman transaksi lewat udara itu bagaimana gitu. Ada yang membolehkan. Yang jelas barangnya kita yang ditunjukkan itu jelas, barangnya memang sesuai dengan yang diiklankan. Tapi kalau umpamanya si barang itu tidak sesuai dengan yang diiklankan, kan mungkin customer itu komplain. Maka setelah itu harus benar-benar kejujuran ada pada dua belah pihak. Yang punya barang harus benar-benar jujur, yang mau online, yang mau membelinya pun, ini customernya pun ya harus benar-benar membayar. Kadang-kadang yang COD itu yang kasihan itu, sampai paket karena COD ya dibawa lagi barangnya, itu kasihan juga. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi kebanyakan itu membolehkan asal barangnya sesuai kejujuran. Itu dua belah pihak bisa benar-benar dia itu menjaga amanahnya itu. Bagaimana? Kalau pembatalannya itu pelakunya pemerintah begitu ya apa ya Ustaz ya? Dulu itu pernah gini, mau apa namanya,
sepak bola di Indonesia itu loh, apa sih istilahnya itu? Wis kayak ke Olimpiade gitulah. Itu, nah, tapi kemudian batal atau dibatalkan karena ya pemerintah menolak itu loh, yang Bali sama Jawa Tengah menolak karena ada Israel itu loh, sehingga jadi nggak jadi. Padahal itu kan Hamin 2 bulan ya, Hamin 2 bulan, sedangkan pedagang-pedagangnya itu kan sudah pada siap-siap barang. Nah, begitu kan istilahnya di sini pembatalan itu kan pemerintah. Begitu ya apa ya? Apa pemerintahnya dolim gitu atau gimana? Terus anunya gimana itu hukumnya? Saya kira tidak, karena itu pemerintah bukan membatalkan masalah transaksi jual beli, tapi memang membatalkan masalah permainannya yang dibatalkan karena ada uzur seperti itu. Adapun bagaimana? Oh, udah disiapkan gitu, saya ini sudah siap-siap gitu kan, orang-orang yang jualan pun banyak. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan masalah pembatalan itu. Kalau dilihat dari sisi hadis itu, yang jelas itu adalah antara pembeli dan penjual. Gitu, Dok. Jadi kalau bagaimana apakah mereka pihak pemerintah termasuk menzolimi, ya boleh jadi mungkin si penjual itu terlalu semangat aja dalam merespon itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apakah benar-benar ini akan saya kan sudah mempersiapkan, tapi ternyata nggak kesampaian hari haknya itu. Akhirnya ya boleh jadi mungkin sebagai pedagang yang cerdas dia dijajakan di tempat yang lain atau bagaimana gitu. Insya Allah itu tidak. Baik. Oke. Kalau begini, sebentar tanya. Itu kan ada zaman dulu itu ada yang menjajakan makanan tahu di terminal itu kan ya. Jadi transaksinya itu kan lewat jendela. Nah, mereka melemparkan uang atau memberikan barang dagangannya itu lewat jendela. Nah, tiba-tiba busnya ini jalan. Nah, ini seperti itu kan ya apa itu ya? Ya salahnya penjual dan pembeli gitu. Kalau itu kan. Ya. Tapi kalau umpamanya kita memang itu ke Pak sopir aja ngomong, Pak sebentar, gitu mau bayar, tinggal begitu mungkin teriak, mungkin supirnya ngerti seperti itu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang di bis seperti itu penipuannya, barangnya yang ditunjukkan itu begitu kita buka, kita makan seperti makanan itu kadang-kadang nggak fresh lagi, bahkan ada yang basi, walah 10.000 3 udah basi semua, kok tega kata saya ini penjual, sedangkan para penumpang mungkin kan dia lapar kayak itu, dijadikan sasaran banget ya. Kendaraannya udah jalan melewati, pembelinya sudah hilang ya. Jadi begitu orang pada beli-beli, dia langsung yang penjualnya yang menghilang. Ya. Tapi itu masih parkir mobilnya. Cuman begitu lirik-lirik, loh memang ini sengaja orang itu menghilang. Saya pun pernah kena itu, waduh. Ya udah memang resiko. Lanjut, Dok. Baik. Dian udah monitor, Dian? Iya. Nomor berapa, Dewi? 851. Oh ya. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli berhak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dari masing-masing pihak, tidak boleh pergi karena takut jual belinya dibatalkan. Hadis riwayat 5 imam selain Ibnu Majah. Lu, ada telepon. Bentar. Iya. Udah tak tolak. Sudah ya? Hingga keduanya ya dalam riwayat. Jadi memang harus diselesaikan
di hari yang sama sebelum berpisah itu ya. Iya, iya. Atau dulu kan nggak ada HP ya. Kalau misalnya sekarang belum deal gitu, diteruskan lewat HP telepon. Ya, seperti online itu kan itu kita deal atau enggak dealnya itu disimpan dulu kan di keranjang gitu kan. Ini jadi apa enggak, kita milih. Ya udah jadi deal berarti kan kita langsung transaksi gitu. Berarti kita sudah bayar. Tapi memang kita tidak ketemu dengan orang yang bersangkutan, akan orang yang bersangkutan itu menunjukkan bahwa dia itu merespon apa yang dia sampaikan dan kita pun bisa memilih barang itu. Tapi kadang-kadang yang rugi itu, oh di dalam gambarnya itu bagus seperti ini, tapi ternyata datangnya kok ternyata lain gitu. Ya, yang tidak bolehnya itu karena ketidakcocokan mungkin yang kita bayangkan barangnya, wah, tapi ternyata keadaannya seperti itu. Ya mungkin itu diantaranya resiko ruginya ketika kita belanja. Tapi banyak cocoknya, masalahnya banyak itu harganya juga kadang-kadang lebih murah daripada di toko. Itu kadang-kadang ongkirnya juga gratis. Jadi milih-milih seperti itu. Dan banyak bonus juga, banyak hadiah. Beli satu paket maka dapat satu paket gitu kan. Ada hadiah seperti itu. Monggo. Tanya Ustazah, ini mengenai jual beli ya. Kalau caranya itu apa tadi? Metode MLM itu kan juga jual beli itu menurut Islam boleh enggak? Di situ ada goror itu ada penipuan. Ada penipuan yang dari dia harus betul-betul mencari customer terus gitu. Dan saya kira kalau di dalam hal penjualan seperti itu yang dikejar itu kayaknya bonus gitu. Yang pahamnya seperti itu. Tapi kalau penipuan enggak ya. Soalnya kita juga menawarkan terus terjadi jual beli, terus kita juga mengirim flyer, brosur gitu. Tetap ya itu enggak boleh secara Islam kan ada. Apakah dari penjualan ada pertama barangnya? Ya. Ada Dari barangnya. Selanjutnya, apakah itu tidak ada perubahan harga? Ya kan beda ya. Ada harga itu namanya member, terus harga konsumen itu memang sudah ditetapkan dari pusatnya gitu. Tapi memang kita dapat sih dari yang anak-anak. Yang keduanya, customer itu betul-betul membutuhkan barang tersebut atau kitanya sendiri kita membeli itu apakah betul-betul yakin bahwa customer kita ini membutuhkan itu, apakah hanya mengejar bonus? Goror ada masalahnya, ada yang enggak jelas, enggak seperti langsung seperti ini. Saya secara pribadi tidak setuju secara pribadi. Karena jadi hasilnya itu meragukan gitu hasilnya yang didapat. Hasil yang didapat. Soalnya kan membina jaringan ya, misalnya gitu kan, misalnya membina jaringan, jadi kita hanya dapat bonus gitu ya. Nah itu, mereka itu saya perhatikan dari kerja itu mengejar bonus gitu. Ya begitu. Satu lagi ya, 852. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang mengadu pada Rasulullah SAW bahwa ia sering ditipu ketika jual beli. Maka beliau bersabda, apabila kamu mengadakan jual beli, maka katakanlah tidak boleh melakukan kecurangan. Muttafaq alaihi.
Kalau sering ditipu oleh penjual mengingatkan, maka customer tadi, pembeli mengingatkan kepada penjualnya, jangan menipu. Kemarin saya beli mangga di sini, mangga yang itu kayaknya bagus-bagus, tapi begitu datang ke rumah kok mangganya ada yang seperti ini, gitu, bosok-bosok. Saya nggak merasa. Nah besok beli lagi ke situ umpamanya. Nah ada kejadian lagi, omongin kata Rasulullah, hei penjual, kamu jangan menipu gitu. Berani nggak kita seperti itu ya kepada penjual sekarang ini, kondisi sekarang, Dok? Iya, iya. Saya banyak mulut nanti malah kita yang gitu kan. Jadi bagaimana cara menghindarnya? Udah nggak usah beli lagi di situ. Iya. Aduh ini beli telur kok seperti ini gitu. Besok lagi saya nggak akan beli lagi di situ. Atau beli apa aja gitu. Oh begini ya. Padahal tadi saya milih mangga itu bagus. Tapi kok ini memang ada permainan katanya orang. Waktu dia seolah-olah itu dupnya kelebihan, maka kelebihan itu dia ngambilnya bukan 1, 3 kadang-kadang. Udah 3 kan kurang. Maka yang kurang itu disimpan di depannya, yang sudah bosok-bosok itu sudah dimasukin gitu katanya gitu. Kan kita nggak tahu. Gitu. Itu sudah masuk ke timbangan kita kan, kita sambil ngambil uang, oh dia itu dijadikan kesempatan. Berpalingnya kita ke dompet kita ini kesempatan bagi penjual itu. Akhirnya langsung dimasukin ke resep, langsung dikasih. Ada yang mengatakan gitu. Iya, iya. Baik, lanjut ya, Ustazah ya. Selesai ya, Dok? Selesai. Itu. Sekarang kita ke mana, Dok? Riba. Riba sudah belum? Seperti sudah ya, Dok? Dulu sudah kayaknya ya. Tapi lupa saya di yang berapa. Lewat khusus lewat Iya mungkin. Ini ya. Rusak. Atau enggak usah ini ya, ini enggak usah ya Ustaz ya, beli buah yang berada di pohon. Iya. Ya, monggo di mana ya kita. Salam, pinjaman dan gadai. Ada yang pengen tahu ini enggak? Salam itu apa? Ya enggak apa-apa, Di. Gadai. Ini ya, gadai ya. Iya. Oke, bab salam ini ya. Indri, Mbak Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW datang ke Madinah. Itu mereka Madinah melakukan jual beli atau jual beli dengan membayar terlebih dahulu pada buah-buahan. Maka beliau bersabda, Islam, maka lakukanlah dengan jelas, timbangan yang jelas serta waktu yang sedangkan ini barang siapa uangnya dulu gitu ya. Ya, DP ya. DP atau lunas? DP. Nggak boleh lunas karena masalahnya di sini umpamanya siapa aja seseorang yang memiliki pohon mangga, 10 pohon mangga. Maka supaya itu pohon mangga tidak dijual kepada orang, itu masih pentil, masih kecil-kecil, belum bisa panen. Maka di DP dulu aja ini semua pohon mangga ini yang 10 ini saya DP dengan uang umpamanya 10 juta dari 10 pohon tadi. Udah. Nanti sistemnya waktu panen
nggak boleh itu diambil oleh si yang kasih DP tadi berapa, menjual satu pohon itu berapa oleh si penjualnya juga yang punya mangganya juga. Tapi nanti tetap sistemnya itu diambil waktu panennya kapan, waktu matangnya kapan, maka itu diturunkan, maksudnya dipanen, kemudian ditimbang. Nah, ditimbang itu 1 kilogramnya itu berapa? Tetap, karena tidak akan sama satu pohon dengan pohon yang lain. Tapi hanya untuk memberi DP-nya itu dibolehkan. Itu sama dengan khitbah, itu dengan meminang gitu kan, supaya itu tidak dibeli oleh orang. Kalau ada orang yang datang, maaf ini sudah dipesan oleh anu gitu. Nah itu tetap nanti di dalam perhitungan buah-buahan yang sudah matang itu timbangannya harus jelas gitu. Maka setelah itu berapa-berapanya nanti DP itu kurang berapa uangnya dari hasil keseluruhan buah-buahan yang matangnya itu. Begitu. Nentuin harga Tebas itu gimana ya Ustazah? Gimana? Istilahnya yang ditebas satu pohon gitu, jadi nggak dihitung per kilo. Nggak boleh di Islam itu seperti itu, nggak boleh. Memang dikit ini supaya ada tebas-tebas seperti itu. Jadi satu pohon dihitungnya itu umpamanya berapa ya, 5 juta gitu, silakan satu pohon yang 5 juta. Saya punya 3 pohon, berarti kalau 3, 15 juta, ya sudah. Jadi si orang yang membeli dengan uang didahulukan tanpa melihat buahnya itu bagaimana, cuma dilihatkan dari segi pentilnya itu, banyak gitu. Diperkirakan akan menurut pemikirannya dia nanti hasilnya akan banyak juga gitu. Ternyata boleh jadi mungkin Allah menghendaki musim angin banyak, akhirnya itu pada jatuh. Nah itu nggak boleh terjadi ada merugikan salah satu pihak. Nah kalau umpamanya yang punya tadi sudah dihitung satu pohon 5 juta, ya udah saya beruntung dari situ umpamanya 5 juta. Tapi ternyata yang tadi sudah membeli itu ternyata buahnya itu hancur gitu, belum menjadi buah sudah pada jatuh duluan pentil-pentilnya itu. Ya terus panennya bagaimana? Entah berapa kilo, rugi. Nah itu yang di Islam itu tidak boleh seperti itu. Gimana? Kebanyakan tebas itu. Ya, enggak jarang jumpa ya. Ustazah, yang dimaksud Mbak Indri itu ditebas itu memang buahnya itu sudah waktunya dipanen. Lalu ada orang datang menaksir, kalau deal istilahnya ditebas itu tadi. Jadi menaksir, jadi dia itu menaksir, itu sekira boleh enggak dibeli gitu. Satu pohon dibeli. Harus jelas sukatannya, harus jelas timbangannya. Kira-kira tetap itu harus diturunkan dan harus ditimbang. Dalam Sahih Muslim pun demikian. Nggak bisa ya sistem itu. Kadang-kadang pemiliknya itu kan kadang-kadang seperti Mbak Indri itu kan wis turah-turah, artinya sebenarnya ogah-ogahan kan, mangganya banyak gitu. Kalau yang ngundui sudah bayar orang, capek lah, wis akhirnya ditebas orang, ya sudahlah pepeken kan gitu. Iya Mbak Indri ya. Undang kita Mbak Indri. Nggak nganyang gitu, nggak apa. Soalnya yang pakai kiloan kok nggak ada ya, takutnya tuh rusak gitu mangganya kan. Kok nggak ada gitu yang mau ditimbang. Kebanyakan kalau saya lihat pengalaman mereka itu, mereka lebih banyak untungnya Mbak Indri. Karena ternyata yang setelah diturunkan itu lebih banyak dari taksirannya itu. Jadi sampai 3 karung itu cuma Karena di situ ada kekecewaan sedikit yang punya barang kan. Itu tadi kalau pemilik barangnya seperti Bu Indri itu kan wis PPN gitu kan sepertinya, tapi masih dapat duit. Nggak mau repot mungkin. Iya, nggak mau repot istilahnya. Gimana? Kan ada hati yang eman ya. Nah, nggak boleh di dalam jual beli itu nggak boleh ada. Ya. Jadi harus ditekankan ikhlasnya itu ya. Ya, enggak kok Ustazah. Jadi ini DP itu hanya untuk mengikat bahwa ini nanti yang beli saya gitu ya? Ya, di depannya juga ini ada, mana ya?
Di Muslim la yughlaqu rahnu fi sahibihi rahmalahu. Di Muslim Dokter Dia judulnya itu jual beli. Kita lihat di drive-nya itu, monggo, jelas sekali. Ya, salaf, di bab salaf juga, di bab salam dan salaf. Saya lihat juga ya. Muslim. Monggo, Dok. Drive, Dok. Sambil salam ya. Salaf, salam. Sama. Jual beli salam itu sama dengan salam. Ya. Usapan. Bentar. Nah, ini udah masuk, Dok, ini yang Iya. Bentar. salam, melarang itu, yang Ini. melarang menjual. Pohon yang berputih ini. Siapa yang Ini ya, pohon yang berputih ini ya. siapa yang menjualkan kurma putih, maka buahnya habis penjual, kecuali bila ketentuan yang telah beli untuk Apa jual beli terlarang? ya. Wah, bisa tanah. Terlarang, coba, Dok, ya, dijual beli terlarang. Musabana bobot belum dapat dimakan, belum tua. Jadi tidak boleh ya kalau belum tua. Ya, makan tanah gersang tidak boleh. Pohon untuk 2 tahun dalam amanah. Ya, itu betul, Dok. Yang mana? Yang tadi Ini. itu terlarang ya judulnya. Ini ya. Tapi itu panjang hadisnya ke bawahnya. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW secara muhaqalah dia melarang makan Saya sambil hadis sambil mushafnya dan melarang beli kecuali atau di uang tunai kecuali jual beli Arya. Jadi sekarang adalah baru yang menyewakan tanah gersang dalam ucapannya jual beli kurma basah dengan kurma kering menantangkan sama muhaqalah tanaman yang masih di pohon dengan buah atau biji yang ditakar. Ini anak Islam ini ya. ya. Intinya biar tidak rugi salah satunya ya. Ya, betul gitu, Dok, nggak boleh. Tapi kebanyakan kita karena keumuman itu dilakukan di masyarakat, jadi seolah-olah itu enjoy aja. Padahal begitu melihat panen yang punya, loh ternyata banyak sekali. Dalam hati ada rasa nyesel. Nah, itu nggak boleh jual beli seperti itu. Kemudian ya yang membeli tadi untung gitu kan.
Nah, seneng. Tapi begitu giliran si pohon itu boleh jadi, loh ternyata Bapak di luar dugaan. Angin kayak sebelum kelihatan mateng udah pada jatuh. Nah, ini yang menjual itu untung, saya sudah dibayar kok satu itu 5 juta. Tapi ternyata pembelinya itu merasa rugi loh. Ini nggak akan ada. Akhirnya mangganya itu dijual yang mahal. Harus kembali 5 juta lebih gitu kan. Akhirnya begitu kejadiannya. Di sisi lain seperti itu. Jadi harus ditimbang ya Ustazah. Harus timbang ya. Harus diturunkan dulu benar-benar itu mati. Yang ditimbang, satu timbangannya itu 1 kilonya berapa. Nah, silahkan. Jadi dua belah pihak itu aman. Ya kalau dari penjualnya itu 1 kilonya 5.000, kemudian yang penjualnya itu terserah mau jual 15.000 berapa aja, terserah mengikuti pasaran yang ada. Kan harga di depan dulu enggak boleh ya. Harga pasaran kan beda-beda ya. Ya. Mungkin tergantung mangganya juga, kalau tergantung buah-buahannya juga. Misalnya cabai sebelum panen, wis ini kok tak borong harganya 1.000 misalnya sekilo. Tahu-tahu ketika sampai mateng harganya jeblok, cuma tinggal itu ya rugi, yang beli rugi, yang jual ya pokoknya salah satu ya rugi, tidak boleh gitu ya. Nggak boleh di Islam. Oke. Ya Ustazah, nanti coba karena aja ya. Biasaannya kan kurang nggak cocok sama ini ya hadis, nanti biar Nah iya, gitu kan dijelaskan gitu ya. ditandain aja Dok, ini hadisnya. Enggak, saya sekarang itu jualnya enggak sistem begini. Ya memang dulu saya nggak paham ilmu ini. Saya ini nanti aja. Jenengan kalau umpamanya mau mencengkrami, artinya mau DP silakan, nggak apa-apa saya terima DP. Umpamanya DP-nya itu, Bu saya ini DP-nya 5 juta. Kalau umpamanya nanti ditimbang, loh ternyata buahnya itu hanya harus saya bayar itu hanya 3 juta. Berarti si yang tadi sudah di DP 2 juta itu harus kembali kepada yang membeli tadi. Itu nanti. Jadi tidak ada pihak DP Ustazah, malah lunas. lunas, Dok. Iya, jadi mereka tuh udah ngira kalau pohon gini tuh sekian gitu. Enggak, Tahu, Ya itu nggak masing-masing boleh. pohon tuh berbeda harganya. Jadi dia melihat ini sih iya dikembalikan ke gitu. lagi Oke. Saya juga nggak ngerti. nggak ada dispensasi dalam hal itu. Kata hadis seperti ini ya berarti kita yang harus merubah. Enggak, pokoknya kalau jenengan mau DP nggak apa-apa DP, tapi umpamanya nanti panen tetap diturunkan, maksudnya dipanen kemudian kita timbang. Kan nggak lama ya nimbang gitu. Susah. Tuh, kan jelas nanti. Jenengan tidak dirugikan, saya pun tidak dirugikan. Dua belah pihak tidak sama-sama merasakan kerugian gitu. Cuma nanti kan harga puncak gitu kan. Jenengan nanti itu yang menentukan gitu kan. Sesuai dengan pasaran, orang-orang jual berapa ya 1 kilo dari yang punya pohon itu. Saya nggak pernah nentuin Ustazah. Mereka yang nentuin. Oh, jadi mereka gitu. Artinya itu kalau kita sudah tahu ilmunya, terus kita tetap melakukannya, itu kita yang punya pohon gitu, itu dosa ya? Dosa, melanggar namanya. Ya, melanggar Allah. Berubah. Oke. Dimengertikan paling enggak ya. Kebiasaan itu tradisional mungkin ya, yang mungkin mereka nggak ngerti. Iya Dok, itu orang-orang desa seperti itu kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka tidak paham. Tidak paham Quran, tidak Kadang-kadang karena malas. mengikuti yang ada, mengikuti kata orang banyak. Ada kebiasaan kayak budaya. Ya, jenengan jadi menuju untuk
menjelaskan apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran dan Sunnah. Dakwah itu, Dok, termasuknya insya Allah. Jihad. Saya tunjukin baca lebih baik. Tarbiyah. Iya. 879 ya, Ustaz ya? Ya. Ini monggo. Mbak, Halo? Mbak Lucy dia. Oke. Satu lagi, Indri. Nomor 880. 879. Oh, iya. Dari Abdul Rahman dan Abdullah Aufa atau harta rampasan bersama Rasulullah. Kemudian para maka kami melakukan pada gandum buah riwayat dan minyak itu yang bukan. Apakah mereka hanya menjawab hal itu? Selain tanaman ya Ustazah. Ya. Minyak, Ya. gandum, iris. Ini kan tanaman termasuk hintoh itu kan syair itu gandum, biji gandum gitu kalau dulu itu kan. Hal seperti untuk dipanen pada waktunya. Nah, mereka biasa zaman Rasulullah itu petani-petaninya itu di DP supaya nanti hasilnya itu mereka yang membelinya. Tapi tetap mengikuti ajaran Rasulullah, ada timbangan nanti setelah panennya. Yang saya pahami begitu. Ini kok nanya apa mereka punya tanaman itu maksudnya gimana dulu itu? Saya nggak memperhatikan apakah dia pemiliknya kebun itu atau dia tidak gitu. Cuman pokoknya dokter dia itu tidak punya sawah, tapi dokter dia yang mengelola sawah itu gitu umpamanya, entah disuruh orang atau bagaimana. Pokoknya saya itu transaksinya dengan jenengan. Saya nggak nanya apakah ini sawah jenengan atau bukan gitu. Nah, gitu. Yang penting DP itu. Udah sampai boleh itu kayak gitu. Boleh, tapi nantinya tetap ditimbang itunya hasilnya itu kan. Jenengan itu termasuk kalau memang bukan milik jenengan, berarti jenengan termasuk marketingnya gitu kan. Oh, oke. Oke. Baik, Ustazah. Oke, lanjut. Iya. Udah jam 9, Ustazah, cukup kayaknya ya. Oh iya, monggo sampai sini dulu ya. Ditandai apa nanti dilanjutkan apa bagaimana? Ini padahal ini bagus. Ini seru itu apa riba dilanjutkan aja. Satu aja ya. 880. Maksudku dilanjutkan minggu depan. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk kita husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita bisa termasuk bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang belum memahaminya, dan mudah-mudahan itu dikasih kemudahan oleh Allah ketika kita menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Badai hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon pamit kepada semuanya. Ya, terima kasih Ustazah. Terima kasih semua teman-teman.